hanya ada tamu bawain duit 100 ribu, 100 miliar. Iya, bawain duit 100 juta, batang 1 miliar. Masya Allah, banyak mentu duit tuh. Ternyata ada proyeknya gul. Kira-kira penggaji datang nggak ngaji malam minggu ngaji? Gak kagak dah. Gue mendingan duit juga dah tuh. Iya tuh. Syukur alhamdulillah kita masih dikasih sehat, dikasih panjang umur, ada rezekinya malam ini sehingga kita bisa silaturahim. Alhamdulillah ini berkah malam ini tuh. Kita masih dikasih sehat tuh. Ada mungkin saudara kita yang nggak datang gara-gara sakit, nggak nyampe, bener nggak? Iya, anaknya sakit, istrinya sakit, mertuanya sakit, orang tuanya sakit, dan sakit semua, mereka sampai. Syukur alhamdulillah kita sehat semua. Mudah-mudahan keluarga kita sehat, anak kita sehat, istri kita sehat, duit kita banyak tuh. Enak datang ya kalau gitu mah. Iya, ini duit kagak gablok rumahnya. Arisan gue udah minjem nih, pada kagak isi tuh. Masya Allah. Alhamdulillah tuh. Salawat dan salam yang kita sampaikan kepada kahriban alam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan syariah sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentunya yang sama kita hormati, Allah muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz RT Muhammad Aku, Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Muzdasir, Al-Mukarram Bapak Ustadz Misbahuddin, Al-Mukarram Bapak Ustadz Jamaluddin bin Haji Syafi'i. Banyak guru kita yang hadir, wabil khusus sahibul bait yang menerima arisan malam ini, Bapak Daud, bener ya? Oh, penuh pokoknya kantongnya dari duit mulu dah. Iya, lemari kan kagak muat duit rumahnya, juga ya. Masa kita doain mudah-mudahan senantiasa sehat, panjang umur, berkah rezekinya, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya yang saya menghormati pula abang saya, Abang Makmun, alhamdulillah Bapak Cindy. Yang saya hormati pula Bapak RT Abdul Razak, alhamdulillah dia hadir. Wabil khusus yang hormati pula guru tulis ini ada Bapak Madun, Bapak Minan, semuanya dah ya. Gak sebutin satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat takjim saya kepada bapak-bapak semua jamaah pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ini saya tadi ngomong apa tadi menyangkut ini ya. Ya Allah. Sebenarnya guru kita juga yang ngomong ini. Buatannya gimana sih ya? Setiap datang saya jadi pengennya emang dengerin guru ini enak tuh. Kalau mendengerin guru dapat ilmu tuh, berkahnya dapat tuh. Insya Allah. Amin ya rabbal. Kita ingat nih malam ini ya, surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Surat apa? Surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Saya yakin udah pada hafal semua. Tuh tidak ingat semua. Sering ngedengerin guru kita tuh ceramah ngaji di mana-mana. Pasti Bapak semuanya hafal. Ya, hafal nggak Pak? Hafal. Lupa dikit-dikit. Iya, kirain apa yang lupa, kirain duit mengingat. Ya Allah. Apalagi tagih utang, lupa kali mah. Dikasih duit ingat, kirain lisi kabur. Masya Allah tuh. Alhamdulillah saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya berkah kita semua. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ard u'iddat lil muttaqin
الذي ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Ya Allah, panjang banget tuh Pak, dari 133 sampai 136 ada 4 ayat. Tapi insya Allah penjelasannya enggak kita jelasin semua. Kalau dijelasin semua ada subuh juga nggak kelar. Banyak pengen bubar. Singkat-singkat aja Pak ya. Singkat-singkat aja. Tuh, mending kita ngerti ya, ada manfaat hikmahnya. Insya Allah. Apa artinya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum? Wasari'u, dan bersegeralah kamu. Buru-buru, cepetan. Tuh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Tuh, kita disuruh gerak cepet-cepet buruan untuk memperoleh ampunan Allah. Tuh, mohon maaf, barangkali ada yang usianya 40 tahun, tuh, ada yang usianya 50 tahun, ada yang usianya udah 60 tahun. Tuh, kita mau nyari apa dunia ini? Tuh, apa kita mau maksiat terus? Kapan kita ibadahnya? Tuh, karena yang namanya umur kita nggak tahu, nggak muda, nggak tua. Kadang yang nggak sakit udah duluan. Tuh, udah cukup yang usianya 40 tahun di masa mudanya. Tuh, berpoya-poya, berleha-leha, bersenang-senang. Ukuran 40, 50, apalagi 60 tahun kita ibadahin yang banyak. Tuh, karena 40, 50, 60, Masya Allah, itu umur luar biasa. Tuh, kalau kita gunakan untuk maksiat lagi, kapan kita ibadahnya sama Allah? Cukup umur 40 tahun ke bawah kita sudah cukup banyak maksiat. Karena yang namanya manusia, dosa mah pasti ada aja. Tuh, nggak muda, nggak tua. Tuh, nggak yang umur 30, 40. Dosa mah banyak banget karena mani, nggak di rumah, nggak luar rumah, di dalam rumah aja main HP dosa mulu. Tuh, ngetik nggak salah, orang tersinggung dosa lagi, naudzubillah. Tuh, mari kita kembali kepada ampunan Allah, tuh, agar kita mendapat beruntungan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard. Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Tuh, surga seluas langit dan bumi. Tuh, makanya Mang Haji jangan tahu nggak kebagian surga. Tabas surga enggak ya sono ya. Urang nyebat ibadah ini namanya ngaji mengaji bulan Ramadan full berapa kali khatam. Kira-kira nanti surga masih muat apa kagak? Surga luas seluas langit dan bumi. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang masuk surga. Amin. Tuh, ibadah kita, ngaji kita di sini, Masya Allah. Tuh, kita nggak tahu saudara kita di luar buat maksiat, di sini banyak pahalanya. Kita doain saudara kita yang di luar, mudah-mudahan beliau juga sehat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat siapa surga itu? Uiddat lil muttaqin. Surga disediakan untuk orang yang bertakwa kayak kita, insya Allah. Tuh, surga disediakan untuk orang yang rajin sholat. Tuh,
Surga disediakan untuk orang yang rajin puasanya, rajin zakatnya, rajin ngajinya. Surga disediakan untuk orang yang mengikuti pengajian malam minggu seperti ini nih. Benar nggak ya Ustaz Nasir ya? Tuh, kenapa disediakan untuk orang ngaji malam minggu? Karena di dalam pengajian malam minggu ada zikir, ada tahlil, ada baca ratiban. Masya Allah. Itu bacaan-bacaan yang disukai oleh Allah, disenangi oleh Rasulullah, termasuk amalan-amalan daripada waliullah, termasuk amalan-amalan orang soleh. Tuh, enggak mungkin kita amalan-amalan soleh, amalan-amalan waliullah enggak dimasukkan ke dalam surganya Allah. Insya Allah. Itu baru ayat pertama tuh ayat. Ya. Biar nggak lamaan. Ya, Bang Koncar ya. Iya. Udah makan loncat di rumah belum ada makanan. Nggak, iya di rumah mulu saya tidur ngopi kagak makan kagak tuh. Untungnya ikut pengajian malam ini berkah tuh insya Allah tuh. Apa ayat yang kedua? Alladzina yunfikuna fis sarra wadh-dharra'i wal kaziminal ghaidh tuh. Apa artinya? Alladzina yunfikuna fis sarra wadh-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Tuh. Kalau orang menafkahkan hartanya di waktu lapang mah enak, lagi banyak duit, tuh. Infak enak, hebat. Tapi ada yang lebih hebat lagi, di waktu kagak punya duit dia infak, tuh lebih hebat lagi. Orang yang banyak duit infak biasa, punya duit tuh. Tapi lagi kagak punya duit, sumbangan masjid datang, ya Allah. Belum lagi sumbangan buat anak yatim, mana di dompet cuma 1 lembar doang, 100 ribuan doang. Bingung dah Bang Aswa begini. Ya. Ini 100 ribu doang langsung duitnya nih. Di dompet lembaran doang. Mana buat beli bensin, mana buat di rokok, mana buat beli beras, mana buat ngongkosin bocah, lah buras ini mah rumahnya. Ya Allah, ini kalau diinfakin gimana ya? Tuh, kata Al-Quran katanya infak itu di waktu lapang, di waktu sempit. Ini mah bener-bener kejepit banget sih. Ya, gajian masih lama, duit cuma lembar-lembarnya doang. Udahlah, bismillah aja dah. Ya, infak 10.000 rupiah, ya 10% dari 100.000. Insya Allah itu yang 10.000 akan menolong kita nanti Pak tuh. Yang 10.000, yang 90.000 habis. Jadi kotoran dah, dia sampah dah tuh ya, habis dari makanan udah kebuang tuh. Yang 10.000 akan sampai ke akhirat, nggak rugi, nggak berasa tuh. Padahal yang namanya sedekah tuh buat nolongin dirinya sendiri tuh. Kalau kita keluarga kita sakit, insya Allah dengan sedekah kita niatin sedekah kita buat kesembuhan orang tua, insya Allah orang tua kita sembuh gitu. Kalau kita kesulitan mencari kerja, kita sedekah, kita infak, membuat masjid ke, tuh, membuat anak yatim doain sesuai dengan hajat kita, insya Allah hajat kita dikabul, insya Allah. Saya ingat nih, ya perkataan dari Bang Haji Roma Irama. Apa syairnya? Kata Bang Haji Roma Irama. Mudah-mudahan dengar ada manfaatnya, Pak ya. Takkan susah karena sedekah, bahkan hartanya bertambah-tambah, kan dijauhkan dari bencana, penuh manfaat serta berkah. Kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta, dengan harta atau dengan bahasa. Senyum juga sedekah. Tuh, nggak susah kalau kita sedekah. Jangan takut miskin kalau kita sedekah. Nggak ada sejarahnya orang gara-gara sedekah jatuh miskin. Karena yang nama sedekah mah nggak semuanya saja. Tuh Utsman bin Affan aja orang yang paling kaya ditegur oleh Rasulullah. Tuh, apakah engkau wahai Utsman menginfakkan semua hartamu? Ternyata enggak.
Khawatir Rasulullah itu Utsman bin Affan mengeluarkan semua hartanya, nanti bingung anak istrinya makan apa, begitu. Di pengasuh punya duit 100.000, dipakai semua, bingung nanti anak istrinya. Ya Allah, bisa motorkan orang gak ada bensinnya, masya Allah tuh. Jadi takkan susah kalau kita sedekah, insya Allah tuh. Bahkan sedekah akan menolak bencana, akan menolak musibah tuh. Insya Allah dengan sedekah hidup kita manfaat, tambah berkah, insya Allah tuh. Harta benda yang kita simpan itu semua kita tinggalkan. Tuh, harta benda yang kita simpan nggak akan dibawa mati, kita tinggalkan. Apa yang kekal? Harta yang kekal yang kita infakkan sebagai bekal hari kemudian. Masya Allah tuh. Kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta, dengan harta atau dengan bahasa. Senyum juga sedekah tuh. Sedekahnya paling susah orang miskin kalau nggak punya duit senyum pak tuh. Saking susahnya udah duit udah buras sudah tadi tuh. Infak 10.000 udah beli bensin, beli beras, buras. Ada lagi yang infak. Wah dompet udah kosong nih. Lu udah senyum aja dah. Senyum apa lo? Pakai punya duit senyum aja dah, sedekah gitu. Senyum juga sedekah tuh. Tapi kalau kebanyakan senyum, nah itu mah gawat itu. Lu senyum mulu, bersedekah, lu kan sedekah lu stres itu. Ya Allah tuh ya. Pak kalau kita nggak punya duit senyum nggak apa-apa Pak ya. Senyum aja udah. Laki ditanya bininya, Bang apa senyum aja, gue sedekah gitu. Emang apa? Owner untuk sumbangan gak ada duit, gue senyum aja dah. Itu kan ngirim lu repot gitu. Masya Allah tuh. Sedekah hidup kita menjadi manfaat, tambah barokah. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz. Apa wal kaziminal ghaiz? Yaitu orang-orang yang menahan amarahnya, menahan kesel tuh. Biasa orang ngemarah mah ada emosi tuh. Yang kita berat nih, kalau setan, iblis gampang ngusir tadi ya. Gampang, kalau setan, iblis, jin gampang kita usirnya. Cukup dengan kita zikrullah, zikir kepada Allah, baca ayat kursi, baca al-falaq, baca al-ikhlas, baca an-nas. Tuh, kalau kita diganggu oleh jin, oleh makhluk halus. Tapi yang repotnya kan nafsu itu. Tuh, bagaimana melawan nafsu? Tuh, innan nafsa la'amaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu cenderung untuk apa? Keburukan, kejahatan. Repot nih kalau jin, setan nggak gampang musirnya dengan zikrullah. Karena nafsu kan susah, udah emosi, udah marah. Nah untuk lagi jelek. Bagaimana cara mengatasinya kalau kita emosi? Ingat mati dah. Udah ingat mati aja dah. Kalau mati orang udah selesai mati mah. Bener nggak bayar? Itu cara ngobatin kita. Bagaimana melawan hawa nafsu? Ingat mati. Kalau kita ingat mati, nih, kalau udah marah, udah kesel, ya udah hancur semua. Ya. Apa akhirnya? Nyesel mah datangnya belakangan, bener nggak? Yang duluan mau bukan namanya. Tuh, masa nyesel belakang apa datangnya duluan? Bukan itu ya. Tuh, masya Allah. Halin jamaah rahimakumullah. Tuh, apa kelanjutannya? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain kita maafin. Tuh kesalahan orang lain mah. Sombong kalau kita nggak maafin orang padahal kita banyak salahnya. Benar nggak, Pak? Lu hebat mulu nggak maafin gua. Tuh padahal kita banyak salahnya, banyak dosanya. Na'udzubillahi min jalik. Orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, insya Allah termasuk golongan orang yang masuk surga. Amin. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Tuh. Allahu wasi'un alim. Tuh. Jadi Allah suka kepada orang yang berbuat
kebajikan tuh. Insya Allah tuh. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz wal afin nas wallahu yuhibbul musinin. Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Walladzina idza fa'alu fahisatan. Ayat berikutnya, walladzina idza fa'alu fahisatan. Apa artinya? Dan juga orang-orang yang melakukan fahisah, perbuatan keji. Naudzubillah tuh. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu, bukan hanya melakukan perbuatan keji, aw zalamu, dia juga menganiaya diri sendirinya. Aw zalamu anfusahum zakarullah, kemudian dia ingat sama Allah ketika melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, dia ingat kepada Allah tuh. Insya Allah kalau kita ingat sama Allah, enggak jadi kita melakukan perbuatan maksiatnya. Insya Allah. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Apa fastaghfaru lidzunubihim? Kemudian dia memohon ampun atas dosa-dosanya. Tidak ada dosa yang dapat diampuni selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tuh. Apa kelanjutannya? Kemudian dia tidak melanjutkan, tidak meneruskan perbuatan kejinya. Dia tidak meneruskan perbuatan maksiatnya. Tuh. Sedang mereka mengetahui. Ayat terakhir 136, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, mereka itu balasannya ampunan Allah. Tuh. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Tuh. Mereka balasannya ampunan Allah, disediakan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan sebaik-baik pahala orang yang berbuat amal. Apa amalnya? Orang yang menahan amarahnya, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Dia menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Tuh, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, Pak ya. Tuh, kita termasuk di dalamnya orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bertakwa di hadapan manusia, gawat. Kalau takwa di hadapan manusia itu namanya riya. Tuh, pengen dipuji-puji orang, pengen dinilai orang. Kalau kita taat takwa sama Allah di hadapan Allah, kita hanya berharap penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Ciri yang pertama orang yang bertakwa apa? Menginfakkan, membelanjakan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua, dapat menahan amarahnya. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang. Yang kelima, jika kita telanjur berbuat dosa, ya Allah saya dosa, ya Allah saya maksiat, ya Allah saya lupa, ya Allah saya lalai sholatnya. Ingat sama Allah, kita bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali mengulangi perbuatan dosanya. Yang terakhir, apa ciri orang yang bertakwa? Balasan orang yang bertakwa adalah ampunan Allah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cukup Pak ya? Pak ya. Namanya sampai batin udah haus deh, Masya Allah. Sebelum kita akhir salawat ya, kita salawatan dulu. Insya Allah, man shalla alayya wahidatan sallallahu asran. Apa artinya? Barang siapa yang bersalawat atasku, atas Nabi Muhammad 1 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bersalawat baginya 10 kali. Apa artinya? Allah balas
dengan 10 rahmat. 1 kali salawat dibalas dengan 10 kebaikan, 10 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dari Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah, mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari Allah. Sepulangnya dari pengajian ini kita mohon perlindungan kepada Allah agar tetap iman Islam kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim. Bang Bino serat batin namanya. Ya Allah biha, 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 ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah. Semuanya Pak. Ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah bihusnil. Ya ahlal uquli salimah, ya ahlal qulubil alimah, ya ahlal uquli salimah, ya ahlal qulubil alimah. Kumu bihim ma'ajimah, kumu bihim ma'ajimah, wa bisirki niyajimah, wa bisirki niyajimah. Ya Allah biha, 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 ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah. Bahia ilaihil muntaha, qad qala arbabun nuha. Bahia ilaihil muntaha, qad qala arbabun nuha. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, da'wa ajibah tamah, da'wa ajibah tamah. Semoga ya Allah biha, 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 ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ultu bina waghfir lana. Ya Rabbana, ya Rabbana, ultu bina waghfir lana. Wahdim bi airi indana, wahdim bi airi indana, ibabana ya midamah, ibabana ya midamah. Sekali lagi, ya Allah, ya Allah, rahmat Allah, biar kita dapat berkah Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah bihusnil. Ya Rabbi kulli ya mu'in, ijarasah adul mu'in. Ya Rabbana ya Karim, ijarasah adul jadin. Wahdim ilaihi bil yakin, wahdim ilaihi bil yakin. Min qabli yaumil laimah, min qabli yaumil laimah. Sama-sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya